Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjelaskan pengertian nifaq dan macam-macam perilaku nifaq. Pertama, pengertian nifaq. Nifaq berasal dari kata nafiko. Nifaq secara bahasa berarti salah satu lubang tempat terkeluarnya rebu atau hewan jenis tikus dari sarangnya. Menurut Ibnu Rajab, nifaq secara bahasa bersinonim dengan kata mencela, berbuat mekar dan menampakkan keburukan serta menyembunyikan kejahatan. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, munafik adalah orang yang keluar dari jalan kebenaran masuk ke jalan kesesatan. Dan yang selanjutnya, macam-macam perilaku nifaq. Yang pertama, nifaq amali. Nifaq amali disebut dengan nifaq asghar atau nifaq kecil, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik. Yang kedua, nifaq i'tiqadi disebut juga dengan nifaq akbar atau nifaq besar, adalah ketika seorang menampakkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kitab suci, rasul, dan akhir. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tanda-tanda pelaku nifaq. Pelaku nifaq disebut juga dengan munafik. Apa sih munafik itu? Munafik sering kita dengar atau sering kita lihat di sekitar kita kan banyak. Munafik itu orang yang bermuka dua. Di depan kita dia itu baik, sopan, ramah, akan tetapi di belakang kita kan nggak tahu dia menjelek-jelekan kita. Terus dari hadis riwayat Bukhari Muslim itu ada 3 tanda-tanda orang yang disebut munafik. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. 1. Jika berbicara ia berdusta. Yang kedua, jika ia berjanji ia ingkar. Yang ketiga, jika dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang pertama, bila berbicara ia berdusta. Apa sih itu dusta? Berdusta adalah berkata yang tidak benar atau berbohong. Yang kedua, jika ia berjanji ia tidak menepati. Apa sih itu janji? Janji adalah ucapan yang menyatakan kesanggupan atau kesediaan untuk berbuat, melakukan sesuatu tapi ia tidak menepati. Yang ketiga, bila diberi amanah atau diberi percayaan dia berkhianat. Apa sih khianat itu? Khianat adalah mengingkari tanggung jawab, berbuat yang tidak sesuai atau melanggar amanah yang sudah dibuat. Secara umum, khianat artinya mengingkari tanggung jawab yang telah dipercayakan oleh seseorang. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu akibat buruk sifat nifaq. Perbuatan nifaq adalah salah satu perilaku tercela, baik nifaq kecil maupun nifaq besar. Demikian pula perbuatan maksiat merupakan jembatan menuju kekufuran. Perbuatan nifaq akan mendatangkan keburukan bagi pelaku nifaq itu sendiri maupun bagi orang lain. Akibat yang pertama yaitu bagi diri sendiri. 1. Hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Yang kedua, tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Yang ketiga, mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki. Dan yang keempat, mendapat siksa yang berat di hari akhir. Akibat sifat nifaq yang kedua yaitu bagi orang lain. Yang pertama, menimbulkan kekecewaan hati, merusak hubungan persahabatan, dan dapat terjadi tindakan anarkis. Yang kedua, membuka peluang munculnya fitnah. Dan yang terakhir, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat. Sekian materi dari kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.